Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika dimanapun berada. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat. Nah, kemudian pada hari ini Sobat, kita akan kembali melakukan pembelajaran dalam mata pelajaran fisika, tentunya di kelas 11 dengan saya Mr. Kenzu. Oke, baik. Materi yang kita bahas adalah melanjutkan materi sebelumnya yang sudah kita tuntaskan tentang yang namanya bunyi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan membahas satu materi, yaitu yang berjudul cahaya sebagai gelombang. Nah, di sini nantinya dari judulnya ini artinya adalah kita akan bahas apa saja sifat-sifat daripada cahaya ini. Nah, karena kita tahu bahwa cahaya itu adalah gelombang, maka tentunya cahaya akan memiliki sifat seperti gelombang. Nah, berarti gelombang bisa mengalami pemantulan, bisa mengalami pembiasan, bisa diinterferensikan, bisa difraksi, bisa polarisasi. Nah, itulah nanti akan kita bahas dari materi hari ini, dan kita akan fokus dulu kepada satu sifat cahaya, yaitu bisa mengalami pembiasan. Sobat fisika, pembiasan itu sendiri kita artikan adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya. Kenapa cahaya arah rambat dibelokkan? Karena melewati dua medium yang berbeda. Berbeda di sini artinya kerapatannya atau indeks bias kedua medium itu berbeda. Nah, sebagai contoh misalnya kita ambil yaitu dua medium, di mana yang merah ini adalah perbatasan antara dua medium. Yang atas ini misalkan udara yang bawah itu adalah air. Nah, kemudian apabila nantinya jatuh cahaya di perbatasan ini, nah kemudian nantinya setelah melewati air dia berbelok arah rambatnya. Inilah yang disebut dengan pembiasan. Nah, kemudian sobat fisika, setiap kali terjadi pembiasan maka berlaku yang namanya hukum pembiasan yang dikemukakan oleh Snellius. Ada dua hukum yang disampaikan oleh Snellius dari hukumnya ini, bahwa yang pertama katanya sinar datang, tadi di gambar kita singkat dengan SD ya. Nah, kemudian garis normal tadi adalah sebuah garis lurus yang kita tarik, garis lurus yang kita tarik tegak lurus dengan perbatasan kedua medium. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah sebagai acuan untuk menentukan besarnya sudut datang dan sudut bias. Nah, kemudian yang ketiga berarti sinar bias, berarti sinar yang sudah dibelokkan tadi ketika berada pada medium yang kedua. Jadi kita singkat dengan SP. Maka kata Snellius ini, yang tiga-tiga ini pasti letaknya itu terletak yaitu pada satu bidang datar. Nah, manakah bidang itu? Maka pada gambar bidang itu adalah bidang perbatasan antara kedua medium, berarti garis yang merah ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu kata Snellius bahwa perkalian indeks bias medium 1 N1 dikalikan dengan sinus sudut datang, berarti tadi simbolnya adalah D. Nah, kemudian selalu sama dengan N2, indeks bias medium yang kedua dikali dengan sinus sudut bias. Nah, itu ada dua hukum pembiasan ya. Nah, kemudian berikutnya saya juga akan jelaskan catatan ketika terjadi pembiasan selalu menyebabkan perubahan. Yang pertama, yang berubah apanya? Yang berubah adalah kecepatannya akan berubah, dimana kalau kecepatan itu kita sebutkan dengan V. Nah, kemudian yang kedua akan berubah panjang gelombangnya. Nah, kalau panjang gelombang tentunya sudah ingat bahwa simbolnya adalah lambda. Nah, kemudian akan berubah arah rambatnya udah pasti tadi. Kalau pembiasan berarti arah rambat berubah. Nah, kemudian berikutnya akan berubah kerapatannya, atau kita sebut juga dengan indeks bias, di mana simbolnya adalah N. Nah, tetapi ada satu variabel yang tidak berubah, namanya adalah frekuensi Jadi kalau frekuensi ketika terjadi pembiasan simbolnya F itu dia tidak berubah, alias tetap. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana hubungan antara kerapatan dengan besaran yang lainnya,
maka hubungannya berbanding terbalik sobat. Jadi ini itu dengan kecepatan itu berbanding terbalik, begitu juga dengan panjang lebar. Nah artinya ketika nanti ada medium yang sangat rapat, maka cahaya masuk ke dalam, maka tentunya kecepatan dia lewat itu lambat, ya, ini terbalik. Nah kemudian saya juga jelaskan dulu yaitu tentang simbol-simbol tadi, bahwa tadi di gambar ada kita buat SD, ya. Tapi kalau SD itu menunjukkan sinar datang, ya. Kemudian kalau SB berarti menunjukkan sinar bias, ya. Kemudian ada tadi N, ya. N itu tadi menunjukkan adalah garis normal, di mana fungsinya tadi sebagai acuan, ya, untuk menentukan besarnya sudut datang dan sudut bias. Sedangkan D tadi menunjukkan sudut datang, ya. Sedangkan yang B berarti menunjukkan sudut bias, ya. Oke, kemudian ya seterusnya kalau N tadi menunjukkan kerapatan. Oke sobat, itu materi kita pada hari ini. Nanti kita akan terusnya lihat soal-soalnya. Oke baik sobat fisika, kita lihat soal-soalnya. Yang pertama di sini ada peristiwa pembiasan, ya, di mana medium yang atasnya adalah udara, berarti ini adalah indeks biasnya N1. Kemudian yang kedua kita nggak tahu, ditanya berapa indeks biasnya. Kalau pada gambar ini berarti tadi, ya, disebut dengan sudut datang, berarti ini D-nya. Tadi D itu, ya, adalah sudut yang dibentuk oleh garis normal dengan sinar datang. Nah sedangkan ini berarti adalah sudut biasnya, ya, berarti D-nya, karena ini adalah sudut yang dibentuk oleh sinar bias dengan garis normal. Nah tentunya untuk mencari N2 ini langsung saja kita gunakan hukum pembiasan yang kedua yang mengatakan tadi bahwa N1, ya, kemudian dikali dengan sinus datang itu akan sama dengan N2 dikali dengan sinus bias. Nah kemudian di sana tadi disebutkan bahwa mediumnya udara. Nah sobat, kalau nanti ada soal mengatakan udara mediumnya, maka ini indeks biasnya ini adalah satu konstanta, ya. Jadi ini nilainya adalah 1, berarti 1. Maka nantinya di sini kita langsung saja masukkan ini 1, kemudian ini tadi di soal sinus 60, ya, namanya. N2 nya ditanya, kemudian ini sudut biasnya adalah 30. Nah kemudian tinggal kita jabarkan saja nilainya, berarti sinus 60 itu berarti adalah setengah adalah 3. Jadi harus hafal, ya, susul istimewa. Nah kemudian kita ingin mencari N2 nya, sinus 30 berarti setengah. Nah berarti ini tinggal kita coret saja. Maka kalau gitu di sini nilai daripada indeks bias medium yang kedua sama dengan akar 3. Itu sobat fisika, ya, gampang, ya. Nah kemudian nantinya coba kalian latihan juga di rumah dengan soal yang tipenya sama. Nah di sini dia atasnya adalah udara, ditanya N2 nya, kemudian sudut datangnya adalah 30, ya, ini sudut datangnya. Nah kemudian ini sudut biasnya, ya. Oke. Nah kemudian coba kita lihat lagi soal yang lainnya. Nah di sini ada terjadi peristiwa pembiasan di mana sobat ini sudut yang diketahuinya adalah antara perbatasan, ya, dengan sinar datang. Nah kalau kita ingin mencari berapa sudut datangnya, berarti kan sudut datangnya ini, ya, yang ini berarti sudut datangnya ini namanya adalah D, ya. Nah berarti untuk mencari D ini berarti kita ingat bahwa tadi garis normal ini kan dengan perbatasan kan tegak lurus, ya. Berarti kalau tegak lurus ini 90, ya, totalnya. Jadi kalau di sini 60, maka sini tentunya sisanya, ya. Sisanya berarti adalah 60. Nah, jadi sudut datangnya yaitu
oh ya 30 ya. Jadi ini sudut datangnya itu 90 kurang 60 ya, berarti 30. Nah kemudian ini juga begitu ya. Jadi ini kalau kita ingin mencari sudut biasnya, berarti kan ini ya, sudut yang dibentuk oleh sinar bias dengan garis normal. Ini bias yang disebut dengan sudut bias. Berarti tentunya tinggal kita kurangkan juga. Berarti total ini 90, berarti ini sudah 45. 90 kurang 40 soalnya 45 ya. Jadi ini sudutnya berarti sama, yaitu 45 ya. Oke, sudah kita temukan yaitu masing-masing sudut datang dan biasnya. Nah kemudian ditanya adalah perbandingan N1 dengan N2. Nah tadi langsung aja kita gunakan hukum kebiasaan yang kedua, bahwa N1 dikali dengan sinus data sama dengan N2 dikali dengan sinus bias. Nah langsung saja kita ke pertanyaan ya. N1 dibandingkan N2, berarti langsung saja kita pindahkan ini ke sini. Berarti N1 kemudian dibanding dengan N2, berarti yang ininya kita pindahin ke sebelah kanan menjadi per ya. Berarti sinus yaitu bias dibagi dengan sinus data. Nah, kemudian kita masukkan tadi sinus biasnya berarti sama dengan sinus 45 ya. Kemudian dibagi dengan datangnya adalah sinus 30. Berarti ini adalah setengah akar 2, kemudian dibagi dengan setengah. Berarti coret ya setengahnya. Berarti kalau itu perbandingannya sama dengan akar 2 dibagi dengan 1 ya. Nanti kalian juga boleh latihan di rumah nanti dengan tipe soal yang sama. Di sini sudutnya dengan perbatasan antara sinar datar itu 30, sedangkan sinar biasnya yang perbatasan itu adalah 60. Nah kemudian pertanyaannya, berapa perbandingan indeks bias medium yang kedua dengan medium yang pertama? Oke sobat fisika, itu dulu ya hari ini pembahasan kita, mudahan bermanfaat. Nah kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Saya dengan Mr. Kenju, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.